Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Murtia akan membacakan sekaligus menjawab soal ulangan tengah semester. Untuk pertanyaan yang pertama, arbitrer, unik, dan produktif merupakan bagian dari sifat bahasa. Jelaskan menurut Anda ketiga sifat bahasa tersebut dan disertai contohnya. Yang pertama, arbitrer bermakna sewenang-wenang atau sesuka-suka sehingga tidak dapat dijelaskan berdasarkan pertimbangan logika atau nalar. Dengan sifat arbitrer itu tidak ada kaitan antara bunyi kata dengan benda-benda yang dibahasai atau antara lambang bunyi dengan yang dilambangkan. Contohnya, penutur Indonesia menamai perabot rumah tangga yang digunakan untuk duduk dengan sebutan kursi. Mengapa tidak disebut atap? Kita tidak dapat menjelaskan mengapa benda tadi dilambangkan dengan kursi dan bukan sikur atau rusik. Demikian pula penutur Indonesia menamai benda yang digunakan sebagai alas dengan sepatu tetapi menjadi shoes dalam bahasa Inggris. Yang selanjutnya, yang kedua, bahasa dikatakan unik karena memiliki ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya, sehingga mampu dikatakan bahasa itu unik. Karena di setiap daerah atau di setiap kota memiliki ciri khas dengan bahasanya sendiri yang tidak dimiliki oleh daerah lain atau kota yang lain. Contohnya, kata gedang dalam bahasa Jawa artinya pisang, sedangkan dalam bahasa Sunda artinya pepaya. Yang ketiga, kata produktif bermakna menghasilkan atau memberi hasil. Contohnya, kalimat kami pagi ini membaca koran dapat diubah susunannya menjadi pagi ini kami membaca koran atau kami membaca koran pagi ini. Lanjut pertanyaan kedua, jelaskan menurut Anda mengapa bahasa Melayu disebut sebagai cikal bakal bahasa Indonesia. Jadi, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan, dan bahasa perdagangan. Sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa, seperti bahasa kasar dan bahasa halus. Pertanyaan ketiga, jelaskan secara singkat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubung antar warga, antar daerah dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Pertanyaan keempat, sebutkan dan jelaskan masing-masing 3 karakteristik dan ragam bahasa Indonesia disertai contohnya masing-masing. Ragam bahasa Indonesia dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan media. Ditinjau dari media atau sarana yang digunakan untuk menghasilkan bahasa. Ragam bahasa ini terdiri ragam bahasa lisan, contohnya komunikasi lisan atau tutur di media elektronik seperti radio dan TV. Yang kedua, ragam bahasa tulis, contohnya komunikasi tertulis seperti media cetak dan online. Yang kedua, ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa Indonesia terdiri dari beberapa ragam, diantaranya adalah yang pertama, ragam dialek, contohnya gue udah baca itu buku. Yang kedua, ragam terpelajar, contohnya saya sudah membaca buku itu. Yang ketiga, ragam resmi, contohnya saya sudah membaca buku itu. Yang keempat, ragam tak resmi,
Contohnya saya sudah baca buku itu. Yang ketiga, ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Berdasarkan topik pembicaraan, ragam bahasa terdiri dari beberapa ragam. Di antaranya adalah 1. Ragam bahasa ilmiah, 2. Ragam hukum, dan 3. Ragam bisnis. Contoh ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Yang pertama, dia dihukum karena melakukan tindak pidana. Itu contoh ragam hukum. Yang kedua, setiap pembelian di atas nilai tertentu akan diberikan diskon. Itu contoh ragam bisnis. Pertanyaan yang kelima, apa yang Anda ketahui tentang hiperkorek, pleonasme, dan kontaminasi dalam kesalahan umum bahasa Indonesia? Yang pertama, hiperkorek adalah kesalahan berbahasa karena membetulkan bentuk yang sudah benar sehingga menjadi salah. Yang kedua, pleonasme adalah kesalahan berbahasa karena kelebihan dalam pemakaian kata yang sebenarnya tidak diperlukan. Yang ketiga, kontaminasi terjadi karena salah nalar, penggabungan dua hal yang berbeda sehingga menjadi suatu hal yang tumpang tindih.